wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam seri tutorial OJS. Kali ini kita akan berbicara atau membahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang editor begitu suatu isu sudah publis. Jadi ini aktivitas seorang editor atau jurnal editor atau chief editor. Bagaimana dia aktivitas apa yang dia lakukan setelah dia melakukan publish satu isu. Nah, di sini misalnya, jadi kalau kita seorang editor setelah publish sebuah isu, apa yang kita lakukan? Yang pertama menurut saya yang penting adalah melakukan cek dan recheck semua indexing di jurnal kita. Jadi kalau kita sudah terindeks Google Scholar, kita pastikan di Google Scholar itu sudah masuk semua publish kita yang baru. Begitu juga di Garuda, begitu juga di DOAJ. Jadi ini tugas kita begitu kita sudah publish. Paling lama 1 minggu setelah publish kita harus lakukan cek dan recheck ini. Karena misalnya Google Scholar biasanya 1-2 hari setelah publish baru dia melakukan crawling. Ini tergantung Google-nya ya. Jadi kalau saya biasanya paling 1 minggu setelah publish baru saya cek Google Scholar-nya. Garuda juga seperti itu, kita cek dan dicek. Garuda barangkali bisa agak lama ya, 1 minggu atau 2 minggu baru muncul di Garudanya. Nah, yang menarik adalah di DOAJ. Di DOAJ ini kalau jurnal Bapak Ibu sudah terindeks di DOAJ, maka yang paling cepat adalah kita yang mengupload sendiri file XML agar masuk langsung di DOAJ. Jadi hari ini kita akan fokus bagaimana melakukan memasukkan artikel kita ke DOAJ. Jadi syaratnya tentu kita sudah punya jurnal kita sudah terindeks oleh DOAJ. Jadi biar langsung masuk ke DOAJ. Karena DOAJ salah satu yang direkomendasikan oleh Ristek Dikti ya, untuk naik pangkat. Jadi nilai kum yang artikel yang sudah diindeks oleh DOAJ itu nilai artikelnya lebih tinggi. Nah, kemudian apalagi promosi. Jadi bagaimanapun jurnal kita bagus, tapi kalau kita nggak promosi juga tidak akan banyak yang masuk. Jadi promosi juga penting, tapi jangan sampai melakukan spam. Jadi promosi barangkali begitu publish Bapak Ibu share di grup bahwa sudah mempublish volume sekian, isu sekian dengan artikel apa gitu kan. Jadi promosi perlu dilakukan di media sosial dan lain sebagainya. Walau bagaimanapun jurnal kita sudah Sinta berapa gitu atau sudah terindeks Scopus, promosi tetap perlu juga kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya barangkali kalau seandainya jurnal kita masih sedikit indexingnya, maka kita coba mencari alternatif indexing yang baru. Ya, kalau seandainya sudah layak ke Scopus, kita masuk ke Scopus. Kalau sudah layak ke WOS, Web of Science ya, kita bisa ke situ. Ada Jurnal Faktor, ada Muraref, ada Copernicus, ada banyak lagi indeks ini. Jadi sebenarnya semakin banyak indeks jurnal Bapak Ibu itu sebenarnya membantu para penulis karena semakin banyak artikelnya tersebar di banyak lembaga indeks. Tapi tidak juga harus semuanya kita ikuti. Intinya kalau indeks ini lebih menguntungkan para penulis, autor di jurnal kita karena artikelnya banyak bisa ditemui di mana saja gitu. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba bagaimana melakukan memindahkan ya. Jadi kalau indeks itu dia otomatis, kalau Google Scholar dia otomatis meng-crawling artikel di jurnal kita tanpa kita melakukan apapun. Di Garuda juga seperti itu juga. Di DOAJ sebenarnya juga ada, tapi kita bagaimana yang versi cepatnya. Jadi artinya kita melakukan upload sendiri file XML namanya dari artikel kita yang saat ini kita upload, maka dalam beberapa saat sudah langsung aktif di DOAJ. Nah, untuk itu beberapa saat yang lalu jurnal saya namanya Jurnal Resti itu baru publish 2-3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Sekarang saya mau coba masukkan ke DOAJ. Jadi artikel saya saat ini volume 4 nomor 2. Volume 4 nomor 2 ada 22 artikel. Nah, artikel ini belum ada di DOAJ. Saya cek di DOAJ, Bapak Ibu silakan cek di DOAJ ini. Ini website DOAJ, doaj.org. Lalu ini linknya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu kalau website saya ini jurnal di bagian bawah itu kan ada saya bikin namanya indexing. Nah, ini kan daftar jurnal ya, daftar indeks jurnal saya. Jadi ini tinggal diklik, pastikan dia melink artikel kita. Begitu semuanya. Jadi saya sudah klik beberapa, misalnya yang Google. Nah, ini Google Scholar Jurnal Resti. Nah, ini baru
adanya di volume 4 nomor 1, padahal kita sudah ada volume 4 nomor 2 belum masuk di sini. Nah, ini akan saya lakukan 1 minggu ke depan setelah publish, mudah-mudahan sudah bisa muncul di sini. Kalau tidak, kita yang melakukan penambahan. Ada juga kita ini saya tutup dulu. Ada juga di OneSearch, ini salah satu yang mengindeks jurnal kita, OneSearch namanya. Itu pastikan juga sudah muncul di sini. OneSearch ini punyanya Perpusnas. Lalu ada juga Base. Ini juga kita, pokoknya semua yang sudah yang jurnal kita sudah indeks kita cek semua. Ini contoh di Garuda. Nah, di Garuda menarik Bapak Ibu, dia lebih detail. Nah, perhatikan di sini kelihatan semua all issue di jurnal Resti ini. Volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 3 sampai sekarang ada volume 4 nomor 1. Jadi pastikan artikel Bapak Ibu ini sudah muncul di Garuda. Karena ini salah satu kalau yang mau akreditasi Sinta, ini salah satu indexing yang wajib. Oke, jadi Garuda cukup bagus dia, cukup lengkap volume di jurnal kita. Nah, ini belum muncul volume 4 nomor 2. Nah, ini kan tugas kita nanti untuk ngecek dan dicek. Lalu di Crossref juga sudah muncul, pastikan nih Crossref kalau sudah punya DOAI ya. Lalu di Dimension pastikan juga sudah muncul, Dimension juga otomatis melakukan indexing. Lalu ini jurnal Resti akan dimasukkan ke Scopus. Jadi kita melakukan proses submit ya. Ini jurnal baru. Nah, begitu Bapak Ibu, ini di indeks PKP Index, karena saya jurnal Resti pakai OJS, maka ini sudah otomatis yang versi yang terbaru barusan publish sudah muncul di sini. Ini volume 4 nomor 2. Itu kita publish tanggal 20 April yang kemarin. Ini semua tanggal 20 April. Jadi langsung otomatis update. Lalu yang perlu adalah di DOAJ. Jadi kita akan coba kali ini bahas bagaimana cara memasukkan artikel kita ke DOAJ. Artinya kita sebelumnya jurnal kita sudah terindeks oleh DOAJ. Maka langkah itu yang akan kita lakukan hari ini. Jadi pastikan yang pertama dibuka dulu yang ini untuk memastikan jurnal kita ada sekitar 22 artikel. Nah, ini kita cek di DOAJ. Ini saya masuk di DOAJ, Bapak Ibu. Kalau di DOAJ itu kalau kita sudah terdaftar ada namanya for publisher. Jadi Bapak Ibu harus klik for publisher, lalu ada akun untuk login. Jadi ada akun untuk login di sini. Silakan masukkan username dan password Bapak Ibu. Begitu jurnal sudah terindeks DOAJ. Nah, ini contohnya kalau kita sudah terindeks di DOAJ. Jadi kita lebih detail. Nanti ada menu upload ya. Ada menu upload dan lain sebagainya. Ini for publisher. Ada publisher area, di sini. Nanti ada menu upload. Ya, di sini juga ada keterangan tentang jurnal kita, ada menu upload. Nah, untuk mencek apakah jurnal kita sudah diindeks oleh DOAJ, begitu Bapak Ibu klik link kita di DOAJ di sini. Nah, ini kelihatan di sini. Ya, kelihatan di volume 1 kita punya 37 artikel, volume 2 73, volume 3, jadi meningkat terus jumlah artikel yang masuk di jurnal ini. Lalu volume 4 ini baru isu 1 kita submit 25 artikel. Nah, volume 4 nomor 2 yang kita publish tanggal 20 April kemarin itu belum muncul. Nah, ini tugas kita untuk memasukkan bagaimana di volume 4 nomor 2 itu muncul di sini. Nah, ini belum ada di sini. Ini masih data volume 4 nomor 1 yang terakhir. Nah, oke, untuk itu Bapak Ibu bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu login ke jurnalnya. Oke, dari jurnal login sebagai jurnal manager atau chief editor, lalu klik menu setting website. Klik menu setting website, lalu pilih plugin. Oke, lalu pilih plugin. Jadi ada namanya plugin, namanya DOAJ Export plugin ya. Ada namanya DOAJ Export plugin. Kita lihat DOAJ. Nah, ini silakan klik tanda biru lalu ekspor.
Oke. Artikel di sini ada menu artikel. Nah, di menu artikel ini Bapak Ibu akan lihat daftar artikel kita yang volume 4 nomor 2. Ini kita belum deposit. Kalau deposit dia bisa langsung Bapak Ibu. Jadi ini kita volume 4 nomor 2 ada sekitar 22 artikel. Jadi silakan Bapak Ibu centang semuanya. Jadi saya sudah centang ini. Jadi di checklist semuanya yang publish di volume 4 nomor 2 atau volume yang terbaru dari jurnal Bapak Ibu. Lalu kemudian diklik di bawah ini, silakan jangan dicentang ya. Jadi kalau dicentang nanti muncul error ya, karena akan ada proses validasi. Nah, untuk saat ini baiknya jangan dicentang, karena kalau tidak dicentang, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Jadi diklik tombol ekspor. Nah, kita simpan. Nah, ini file XML yang menyimpan seluruh file kita di volume 2 yang kita beri checklist ini. Nah, berikutnya adalah kita mengupload file yang kita download tadi itu ke DOAJ. Jadi di DOAJ Bapak Ibu tadi harus masuk ke publisher area, login ya. Lalu klik tombol, kalau di sini ada your journal, update kalau ada perbaikan. Lalu kita ada di upload artikel XML. Ini upload. Oke, tinggal kita klik browse, kita cari file yang barusan kita download di jurnal kita. Nah, ini ada berarti saya 2 kali tadi itu download ya. Ini satu, kita open, yang lainnya diabaikan saja, kita upload. Kita tunggu beberapa saat, asal jangan filenya terlalu besar Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ini tidak terlalu besar, oke, sudah. Ini statusnya barusan dikirim 25 April. Ini jamnya, jam server di sana ya, DOAJ, statusnya pending. Kita tunggu beberapa saat, biasanya dia tidak terlalu lama prosesnya ini. Coba saya refresh, mudah-mudahan sudah. Oke, sudah. Nah, ini terlihat di website DOAJ 22 artikel import, sudah dia submit, sudah dia masukkan ke database-nya. Sekarang kita lihat di sisi user ya, author nanti yang akan mengakses website kita. Di awal kita masih volume 4 25 artikel. Coba kita refresh. Mudah-mudahan sudah cepat masuknya. Kalau tidak berarti kita menunggu juga gitu. Kita lihat. Nah, perhatikan sekarang di volume 4 sekarang sudah menjadi 47 artikel. Yang tadinya 25 tambah 22 berarti betul lah ya, jadi 47. Jadi sekarang artikel yang sudah ada di Jurnal Resti volume 4 nomor 2 itu sudah keluar di DOAJ. Artinya begitu artikel ini digunakan untuk naik pangkat, maka kumnya sudah bisa mencapai 15 kum. Jadi ini salah satu keuntungan kita pakai DOAJ. Nah, ini sudah mulai muncul volume 4 nomor 2 tahun 2020. Nanti ini tidak acak juga deh. Kita lihat di sini aja. Volume 4 lalu pilih isu 2. Jadi kita bisa pilih seperti itu. Nah, ini muncul volume 4 yang isu 2 semuanya. Oke, demikian proses kita submit ke ke DOAJ begitu mudah, sangat mudah sekali. Jadi tidak hanya kalau nanti Bapak Ibu sudah mulai ini paling hanya butuh 2-3 menit. Nah, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi author kita. Inilah suatu kebanggaan bagi kita selaku pengelola jurnal. Begitu jurnal kita sudah banyak membantu rekan-rekan kita untuk menambahkan kumnya kalau kita DOAJ, apalagi nanti kalau jurnal kita ke Scopus, jadi sudah sangat banyak terbantu, dan media-media indexing yang lainnya. Saya rasa demikian tutorial kita kali ini. Kita akan melanjut lagi dengan tutorial berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan silakan di playstars komen. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, Bapak Ibu silakan sampai di komen aja. Nanti siapa tahu ada topik baru yang perlu kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.